Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, nyaman ya, serta dalam kondisi tubuh yang fit. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang masih di bab peluang ya, tapi subbabnya itu adalah permutasi dan kombinasi. Sebelumnya tentang kaidah pencacahan ya, yaitu aturan perkalian dan juga notasi faktorial. Ya, langsung saja ya. Nah, ini kompetensi dasar dari bab ini adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah konstektual dan menyajikan penyelesaian masalah konstektual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu permutasi. Nah, apa itu permutasi? Yaitu permutasi n unsur adalah banyaknya susunan terurut yang berbeda dari unsur-unsur tersebut. Nah, pada permutasi urutan itu yang diperhatikan maaf ya, bersini. Yang diperhatikan itu sehingga A, B tidak sama dengan BA. Maksudnya apa? Jadi posisi dari AB itu tidak sama dengan BA. Tidak sama ya. Iya, walaupun dia terdiri dari huruf yang sama yaitu A dan B, tapi karena letaknya berbeda ya, A, B, A-nya di depan, B-nya di belakang, itu berarti dia tidak sama dengan B, A. Nah, itu permutasi ya. Nah, ini beberapa bentuk dari permutasi yang ada. Nah, yang pertama ada permutasi R unsur dan N unsur yang berbeda. Ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ada juga bentuknya permutasi siklis. Nah, ada 3 bentuk itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda itu adalah susunan dari R unsur tersebut dalam suatu susunan di mana R kurang dari atau sama dengan N. Nah ya, untuk R kurang dari N, maka rumusnya adalah NPR ya. Jadi permutasi dari R unsur dari N unsur itu ya sama dengan N faktorial ya, bukan N tanda seru bukan ya, tapi N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R ya, difaktorialkan. Nah, untuk K-nya sama dengan N, yaitu permutasi, berarti kalau di sini bukan kayak R ya. Untuk R-nya sama dengan N. Nah, yaitu permutasi dari unsur yang tersedia. Nah, dirumuskan NPN sama dengan N faktorial. Nah, gitu ya. Iya, karena sama ya udah berarti dia tinggal N faktorial. Paham ya? Ya, biasanya yang sering digunakan ya yang pertama ini, N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan juga dengan, nah ini notasinya ya. Jadi di beberapa soal ada yang seperti ini, NPR, ada yang PNR, nah, atau ada PN, R. Nah, jadi sama saja ya. Kalian hanya ya pertama yang ditulis itu pasti N-nya dulu ya, NPR. Nah, PNR atau PN, R. Sama aja. Nah, contohnya ya. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah, kalau ditanya susunan pengurus ya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, biasanya itu ini menggunakan
permutasi. Ya, langsung saja pembahasannya ya. Nah, jika susunan staf pengurus adalah BC, nah kita misalkan ya, misalkan ABC susunan staf pengurusnya. Nah, A itu sebagai ketua, B-nya berarti sebagai sekretaris, dan C-nya sebagai bendahara. Nah, tetapi jika susunan staf pengurus CBA, maka C-nya sebagai ketua, B-nya sebagai sekretaris, dan A-nya sebagai bendahara. Nah, di sini kan beda ya. Nah, BC ini A-nya yang ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Sedangkan CBA, C-nya yang ketua, B-nya sekretaris, A-nya bendahara. Nah, maka tadi balik lagi ke pengertian permutasi ya, yang harus diperhatikan itu berarti AB tidak sama dengan BA. Nah, kayak gini, ini ABC juga tidak sama dengan CBA. Nah, jelas kan? Jadi jelas bahwa ABC tidak sama dengan CBA. Nah, ini berarti jelas soal permutasi. Paham kan ya? Iya, jadi ini kita membuktikan, ini mengerjakannya pakai rumus yang mana. Iya, ini harus mengerjakannya dengan pembahasan permutasi, yaitu ABC tidak sama dengan CBA. Iya. Nah, pada soal diketahui bahwa akan dipilih 3 orang untuk menjadi staf pengurus dari 7 orang calon yang ada ya. Nah, berarti di sini R-nya unsurnya itu 3, sedangkan N-nya itu 7. Ya, yang dipilih cuma 3 orang. Ya, banyak yang calon ada 7. Jadi R-nya 3, N-nya 7. Merupakan permutasi 3 unsur dari 7 unsur. Berarti R-nya 3, N-nya 7. Langsung saja kita gunakan rumus yang ya N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, sini ya. Jadi 7P3, jadi yang lebih besar itu di depan R ya. Iya, atau kalau misalkan kamu nulisnya di atas sama bawah, berarti 7-nya di atas, 3-nya di bawah. Sama dengan 7 faktorial dikurangi 7 dikurang 3, 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 kan 4, berarti tinggal tulis 4 faktorial. Nah, kalian tinggal ya, di 7 faktorial itu kan sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai 1 kan ya. Ya, kemarin ya pembahasan notasi faktorial. Ya, karena di sini ada pembagi, kita lihat biar menghemat waktu, ya, kita lihat saja samakan. Bentar ya. Ya, untuk menghemat waktu, nah kita lihat pembaginya itu berapa. Atau penyebutnya ini kan 4 faktorial. Nah, berarti di sini 7 faktorialnya kita tulis sampai 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial saja. Iya. Jadi kalian tidak perlu ditulis semuanya. Kalau mau ditulis semua boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini hanya untuk mempersingkat. Jadi kalau tidak ditulis, ini tinggal dicoret, ini dicoret, ya kan? Iya, jadi tinggal dikalikan 7 dikali 6 dikali 5, yaitu hasilnya adalah 210. Ya. Iya, gampang kan? Iya, jadi di sini syaratnya kalian harus jago, atau bukan jago ya, bisa lah, bisa perkalian. Iya. Nah, ini yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, banyaknya permutasi dari N unsur yang memiliki R1 unsur pertama yang sama, R2 unsur kedua yang sama, sampai RK unsur ke K yang sama adalah NP dalam kurung R1 dikurang R1, R2, sampai RK sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikalikan R2 faktorial dikalikan sampai RK faktorial. Nah, dengan R1 tambah R2 tambah sampai dengan RK itu tetap kurang dari N atau lebih kecil dari N ya. Jadi R itu selalu pasti lebih kecil dari N ya. Atau sama dengan, nah kayak tadi kan sama dengan bisa, tapi kalau lebih besar nggak mungkin.
Nah, ini lihat, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus. Nah, adalah kalkulus. Nah, berarti di sini pakai permutasi ya. Iya, tapi di sini huruf yang tanyain. Nah, berarti ada huruf yang sama. K-nya ada berapa? 2, A-nya 1, L-nya 2, U-nya 2, S-nya 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, simak ya pembahasannya. Nah, kata kalkulus terdiri dari 8 huruf. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya ya, 8 huruf, berarti N-nya ada 8. Nah, pada kata kalkulus terdapat huruf yang sama. Nah, tadi ya yang Bapak sebutkan, apa aja? Huruf K ada berapa? Ada 2, betul. Berarti R1-nya ada 2. Iya. Huruf L ada berapa? Ada 2 juga, yaitu R1-nya berarti 2, bukan R1 ya, berarti R2-nya di sini ya. R2-nya. Oh, berarti sama, oh, disamain ya. Iya. Nah, berarti di sini karena dia sama, ya udah, berarti R1-nya 2, huruf U ada 2 juga, berarti R1-nya 2. Nah, berarti yang di sini karena sama-sama ada 2, dinamakan R1 sama dengan 2 ya. Nah, banyaknya susunan huruf yang berbeda ya, diperoleh adalah, nah ini 8 P 2 2 2. Nah, ya, sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Berarti benar ya, di sini tuh harusnya R1, kan tadi kan rumusnya R1, R2 dan R3. Iya ya. Maka 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3-nya enggak ada ini ya. Mohon maaf ya, kekurangan kali 3. Kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 2 kali 2. Kok 2 kali 2 kali 2 nggak ada satunya, Pak? Ya, kalian ingat aja kalau 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya, pasti 2 kan? Iya, biar lebih cepat 2 saja ditulis, kecuali kalau 3 faktorial. Jadi 3 kali 2. Satunya itu sebenarnya nggak perlu ditulis. Iya, angka 1 itu ya. Nah, berarti di sini berapa nilainya? Ini kan 2 nih, bisa dicoret ke sini bawah. Ini 4 nih, 2 kali 2 4, berarti ini habis. Berarti sisa berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 1 ya. Hasilnya adalah 5040 ya. Ini benar ya, 5040. Jadi di sini R1-nya ada 2, R2-nya ada 2 ya, karena ada yang sama. R3-nya ada 2. Iya, maka di sini R1, R2, R3. Nah, dikalikan ya, sesuai dengan rumusnya. Oke? Iya. Lanjut. Nah, sekarang permutasi siklis. Siklis seperti dari kata siklus. Siklus itu apa? Putaran. Ya, atau lingkaran. Nah, ini. Jika tersedia n unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis, nah melingkar siklis itu ya, dari n unsur itu adalah, nah di sini cuma tinggal ditulis P siklis sama dengan dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Itu aja rumusnya, singkat ya. Nah, ini lihat contoh yang ketiga. Suatu keluarga yang terdiri atas 6 orang duduk mengelilingi, nah ini mengelilingi, melingkar ya, sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda? Ada berapa cara? Ada berapa ininya? Ada 6 orang ya. Nah, pembahasan banyaknya cara agar 6 orang dapat duduk mengelilingi meja makan
dengan urutan yang berbeda sama dengan banyak permutasi siklis 6 unsur ya dari 6 orang itu. Nah, maka P siklis sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial sama dengan N nya itu ada 6, berarti 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya 120 ya. Ada 120 cara berbeda ya untuk 6 orang itu duduk. Seperti itu ya, gampangan ya. Oke. Ya, untuk permutasi seperti itu ya, cara mengerjakannya. Oke. Sekarang kombinasi. Nah, kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah susunan dari K unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ini kurang R ya. Pada kombinasi AB sama dengan BA. Nah, ini kalian jangan sampai tertukar antara permutasi dengan kombinasi. Di permutasi AB tidak sama dengan BA, sedangkan di kombinasi AB sama dengan NA. Nih, di sini ya. Ini kata kuncinya tanpa memperhatikan urutannya. Kalau tadi permutasi urutannya diperhatikan. Iya, letaknya diperhatikan. Posisinya. Iya, A kan tadi di depan, B-nya di belakang. Itu dia tidak sama dengan B-nya di depan, A-nya di belakang ya. Urutannya diperhatikan. Nah, kalau ini urutannya tidak perhatikan. AB sama dengan BA, ABC sama dengan CBA, ABC sama dengan BCA. Nah, kayak gitu ya. Atau ABC juga sama dengan ACB. Nah, iya. Jadi tidak diperhatikan urutannya. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur diberikan rumus. Nah, ini hampir sama dengan permutasi, hanya saja ada ini di tambahannya ya. Jadi N CR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dalam kurung N dikurangi R faktorial. Jadi ada tambahan sini R-nya ya. Kalau tadi permutasi tidak ada. Karena di sini tanpa memperhatikan urutan, berarti AB sama dengan BA. Kombinasi R unsur dari N unsur dinotasikan sebagai berikut, hampir sama, hanya saja tinggal diganti permutasinya kan P. Kalau ini kombinasi C ya, sama ya dengan permutasi, beda di P dan C nya saja. Contohnya yang keempat, ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Apabila mereka ingin saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabat tangan ya, banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah salaman. Ini jabat tangan itu salaman ya. Nah, ada berapa kali? 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, atau 25 kali. Ingat, di sini ada 5 orang dalam satu ruangan. Caranya berarti kalau kayak gitu kan urutannya tidak diperhatikan, dia boleh bersalaman sama siapa saja. Iya. Nah, sini A berjabat tangan dengan B, sama artinya dengan B berjabat tangan dengan A. Nah, itu ya, sama aja, urutannya tidak diperhatikan. Nah, dengan demikian AB sama dengan BA. Masalah ini dapat diselesaikan dengan kombinasi. Iya, gitu ya. Pada soal diketahui ada 5 orang, berarti N-nya adalah 5. Karena untuk berjabat tangan membutuhkan 2 orang, ini berarti R sama dengan 2. Iya ya, jabat tangan itu kan 2 orang. Dia nggak mungkin sendirian dia ya. Banyaknya jabat tangan sama dengan banyaknya kombinasi 2 unsur dari 5 unsur, yaitu langsung kita masukkan ke dalam rumus. 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikalikan 5 dikurang 2 faktorial.
pria sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikalikan 3 faktorial. 3 dari mana? 5 dikurang 2. Maka di sini tulis 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial ya. Jadi di sini kita ambil dengan yang pembagi yang angkanya paling besar ya. Di sini kan 3 faktorial, berarti sini sampai 3 faktorial saja. Dibagi dengan 2 kali 3 faktorial, berarti 3 faktorial bisa dicoret. 4 dibagi 2 berapa? Sisa 2, taruh di atas sisanya ya, karena 4-nya lebih besar daripada 2. Berarti 5 kali 2 yaitu 10 kali ya. 10 cara itu ya jawabannya. Oke? Iya. Nah, contoh yang kelima. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri atas 6 orang. Calon yang tersedia ada 5 pria dan 4 wanita. Banyak susunan perkalian yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria adalah. Nah, ini pakai rumus yang mana? Permutasikah? Kombinasikah? Nah, dari 5 pria dan 4 wanita akan dipilih 6 orang sebagai anggota perwakilan dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Ini berarti ada 3 macam susunan, yaitu satu itu yang pertama itu adalah 3 pria dan 3 wanita, karena 6 ya. Dan di sini syaratnya sekurang-kurangnya itu terpilih 3 pria. Jadi di sini 3 pria dan 3 wanita. Bisa juga yang kedua 4 pria dan 2 wanita. Bisa juga yang terakhir 5 pria dan 1 wanita. Yang penting sekurang-kurangnya pria itu ada 3. Betul? Iya. Paham ya? Oke. Nah, maka untuk susunan yang pertama 3 pria dan 3 wanita. Ya. Nah, jadi banyak cara memilih 3 pria dari 5 pria adalah dari kombinasi unsur 3 unsur dari 5 unsur. Nah, karena ini posisinya tidak diperhatikan letaknya ya, urutannya tidak diperhatikan, jadi kita pakai kombinasi, yaitu 5C3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan 5 dikurang 3 faktorial. Maka hasilnya 5 faktorial sama dengan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 ini faktorial ya, dibagi 3 faktorial, kita coret 3 faktorialnya, sisa 2 faktorial. 2 faktorial itu kan hasilnya 2 karena 2 kali 1 ya. Berarti ini kesini sisa 2. 5 kali 2 10. Berarti untuk susunan yang pertama ada 10 ya. Ada 10 cara. Banyak cara memilih 3 wanita. Oh, ini untuk yang ininya dulu ya, banyak cara memilih prianya dulu, mohon maaf ya. Berarti banyak cara memilih 3 pria dari 5 pria itu ada 10. Untuk banyaknya cara memilih 3 wanita dari 4 wanita, berarti itu adalah kombinasi 3 unsur dari 4 unsur ya. Itu adalah 4C3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 4 dikurangi 3 faktorial, itu sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan 1 faktorial. Maka sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 ya. 1 faktorial tetap 1, berarti ini coret. Maka banyaknya cara memilih 3 wanita dari 4 wanita itu adalah 4. Nah, dengan demikian banyaknya susunan yang terdiri atas 3 pria dan 3 wanita adalah 10 kali 4, yaitu 40. Nah, jadi langkah pertama untuk susunan pertama itu kita cari 3 prianya. Berapa cara banyak memilihnya? 3 wanitanya berapa cara? Pakai rumus kombinasi. Begitu ya? Iya. Untuk susunan yang kedua ada 4 pria dan 2 wanita. Banyak cara memilih 4 pria dari 5 pria adalah kombinasi 4 unsur dari 5 unsur, yaitu 5
C4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikalikan 5 dikurangi 4 faktorial. Maka hasilnya 5 faktorial per 4 faktorial dikalikan 1 faktorial. Nah, jadi ini 5 kali 4 faktorial. Sama sini ini coret. Jadi sisa 5 dibagi 1 yaitu 5. Nah, untuk memilih 2 wanita dari 4 wanita itu kombinasi dua unsur dari 4 unsur, yaitu 4C2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka di sini 4 kali 3 kali 2 faktorialnya coret. Nah, ini sisa 4 kali 3 dibagi 2 faktorial. Berarti ini 4-nya dibagi 2, jadi sisa 2. 2 kali 3, 6. Nah, maka banyaknya susunan yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita adalah 5 kali 6, yaitu 30. Nah, susunan yang terakhir ya, yaitu 5 pria dan 1 wanita. Banyak cara memilih 5 pria. Dari 5 pria adalah kombinasi 5 unsur dari 5 unsur, yaitu maka 5C5. Nah, sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan dalam kurung 5 dikurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan 0 faktorial. Ingat, 5 faktorial kali 0 faktorial. 0 faktorial itu bukan 0 tapi 1 ya. Nah, ini tuh hasilnya 1. Ingat ya, 0 faktorial itu 1, sama seperti 1 faktorial. Nah, jadi di sini 5 faktorial dibagi 5 faktorial, hasilnya itu 1. Nah, untuk memilih 1 wanita dari 4 wanita adalah kombinasi 1 unsur dari 4 unsur, yaitu 4C1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Maka 4 dikalikan 3 faktorial, ini 1 ya, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, mau ditulis juga silakan. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, ini sisa 1, jadi 4 kali 1 ya tetap 4. Maka banyaknya susunan yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita adalah 1 kali 4, hasilnya 4. Nah, dengan demikian banyaknya susunan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 pria adalah 40 tambah 30 tambah 4, yaitu ada 74 susunan cara ya. Nah, seperti itu ya, jika mencari banyaknya susunan seorang pria atau wanita ya. Ya, memang agak panjang, tapi insyaallah kalian bisa mengerjakannya ya. Sudah sampai di penghujung ternyata ya, sudah ada quotes ini. Winning in life is not by beating others, it is by being your best version of yourself. Apa artinya? Cari sendiri ya. Bukan guru bahasa Inggris. Ya, sampai sini saja pembahasan tentang permutasi dan kombinasi. Iya, nanti akan Bapak kasihkan soal mungkin ya di pertemuan berikutnya. Iya, mohon maaf apabila ada salah penulisan maupun salah ucap ya. Mohon untuk dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.